Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran tematik ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtemanya yaitu subtema 3 dan 4. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya jika kalian melaksanakan sholat duha serta membaca doa serta zikir pagi terlebih dahulu ya. Jika sudah, kalian segera siapkan buku serta alat tulisnya. Setelah itu, jangan lupa membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang akan kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, hari ini kita akan belajar tema 4. Materi hari ini tentang pelajaran PKN, subtema 3 dan 4. Judulnya adalah kewajiban dan hak dalam bertetangga serta kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, adapun sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menuliskan beberapa masukan dari penyelesaian masalah sederhana dalam bertetangga dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membedakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat bercerita tentang pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak bertetangga dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat menemukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang merupakan bagian dari warga negara dengan percaya diri. Yang keenam, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tepat. Kemudian yang ketujuh, siswa dapat menceritakan pengalamannya menjalankan kewajibannya dan hak sebagai warga negara dengan tepat. Yang kedelapan, siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang merupakan bagian dari warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang subtema 3 terlebih dahulu ya. Tentang pengertian kewajiban dan hak. Apa itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus diterima setelah melaksanakan kewajiban. Nah, sebelum lanjut, kalian harus memahami apa itu kewajiban dan apa itu hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian jalankan dengan penuh tanggung jawab, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kalian terima setelah melaksanakan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai seorang warga masyarakat, tentunya kita memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban dan layak mendapatkan hak sebagai anggota masyarakat. Hidup bermasyarakat adalah hidup secara berkelompok di suatu lingkungan. Tentunya dalam hidup bermasyarakat, kalian memiliki tetangga di sekitar kehidupan kalian, bukan? Nah, baik. Lanjut tentang pengertian tetangga. Apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan kita. Kemudian, ketika kalian mendapatkan musibah, tetanggalah yang pertama kali akan menolong dan membantu kalian. Oleh karena itu, kalian harus membina hubungan yang baik dengan tetangga. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas hak dalam bertetangga. Ya, hak dalam bertetangga itu diantaranya tidak menyakitinya baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Yang kedua, apabila meninggal, uruslah jenazahnya sampai dia dikuburkan. Apabila tetangga tersebut beragama Islam, jika tidak, kalian cukup bertakziah saja.
Kemudian yang ketiga, apabila bertemu di jalan, maka ucapkanlah salam jika tetangga kalian beragama Islam. Jika non-Islam, kalian cukup bertegur sapa saja. Kemudian yang keempat, menjaga keadilan kesejahteraan dalam bertetangga. Yang kelima, menolong dan bersedekah jika ada tetangga yang kurang mampu. Yang keenam, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Yang ketujuh, dapat bergaul dengan masyarakat yang lain. Nah, selanjutnya, kewajiban dalam bertetangga. Ingat ya, beda antara hak dan kewajiban. Nah, kewajibannya yang pertama yaitu tidak membiarkan tetangga dalam kekurangan dan kelaparan. Jika kalian mengetahui tetangga kalian mengalami kekurangan ataupun kelaparan, kalian wajib untuk membantunya. Kemudian yang kedua, jangan mengganggu kenyamanan tetangga. Yang ketiga, menjenguk bila ada tetangga yang sakit. Yang keempat, ikut mengurus jenazah tetangga yang meninggal. Yang kelima, hiburlah bila tetangga kalian mendapatkan musibah. Yang keenam, jagalah rumah tetangga bila sedang ditinggalkan. Yang ketujuh, bersikap ramah dan senantiasa berlapang dada. Yang kedelapan, menutup aib tetangga. Nah, adapun menjadi seorang tetangga yang baik itu, diantaranya tuh jangan mencampuri urusan pribadi tetangga. Kemudian kalian menciptakan suasana kekeluargaan dan persahabatan. Kemudian hindarilah keributan dan kegaduhan. Jadi kalian harus menciptakan toleransi serta tenggang rasa dengan tetangga. Kemudian selanjutnya, nah di sini Ibu ambil beberapa kutipan hadis dari beberapa referensi. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda bahwa teman terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan temannya. Dan tetangga terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan tetangganya. Kemudian selanjutnya ini adalah kewajiban berbuat baik dengan tetangga menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kalian bisa lihat poin-poinnya, yaitu memulai mengucapkan salam kepada tetangga, kemudian menjenguk tetangga yang sakit, melayat atau takziah ketika tetangga mendapatkan musibah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada adab-adab kalian dalam bertamu. Adab dalam bertamu ini termasuk kewajiban kalian ya ketika kalian bertamu ke rumah tetangga kalian. Nah, yang pertama itu tidak boleh mengintip. Ya, jadi kalian tidak boleh ngintip melalui jendela. Kalian ingin tahu bagaimana keadaan di dalam rumah tersebut. Kemudian ketika kalian bertamu, kalian wajib mengetuk pintu dengan suara yang pelan. Lalu, tidak menghadap pintu saat mengetuk. Nah, setelah bertemu dengan teman kalian, kalian wajib berjabat tangan. Ini tentunya sesama jenis ya, misalnya laki-laki berjabat tangan dengan laki-laki dan perempuan berjabat tangan dengan perempuan. Nah, kemudian setelah berjabat tangan, kalian ucapkan salam. Tidak lebih dari 3 kali. Nah, setelah 3 kali salam, jika tidak ada jawaban dari di dalam rumah, kalian hendaknya pulang. Ya, tidak perlu menunggu lama di depan rumah tersebut. Kemudian selanjutnya, jika ditanya siapa, maka jawab dengan nama jelas. Jangan hanya menjawab aku. Nah, misalnya kalian ditanya siapa namanya, kemudian kalian menjawabnya dengan menyebutkan nama jelas kalian. Nah, kemudian jika diminta pulang, maka hendaklah pulang ya. Jangan tetap berdiam diri di rumah tetangga karena mungkin tetangga tersebut ingin istirahat atau ingin pergi, tetapi kalian masih ingin bermain di rumah tetangga. Nah, itu sebaiknya kalian segera pulang jika tetangga tersebut meminta kalian untuk pulang. Ya. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam hidup bertetangga.
Nah, di sini yang pertama, menanam pohon atau daunnya yang menimbulkan sampah di tempat tetangga. Tidak jarang ketika kita menanam pohon, itu pohonnya bisa melebihi dari batas pagar rumah kita kan. Nah, oleh karena itu kita harus membersihkan sampah dari pohon yang tumbuh di rumah kita. Jangan sampai sampahnya berserakan di rumah tetangga maupun di jalan. Kemudian yang kedua yaitu memarkir mobil sembarangan di jalan umum sehingga mengganggu kenyamanan warga. Nah, apabila kalian tidak memiliki garasi di dalam rumah, sebaiknya kalian mencari tanah kosong atau lapangan untuk memarkirkan mobil kalian. Jangan sampai mobil kalian menutupi jalan yang digunakan oleh warga sebagai lalu lintas warga untuk melintas ya. Karena kalau banyak mobil yang diparkir sembarangan, maka lalu lintas warga yang akan melewati jalan tersebut bisa terganggu. Selanjutnya, memelihara binatang yang suaranya sangat berisik atau kotorannya dapat mengotori lingkungan sekitar. Contohnya misalnya anjing, burung maupun kucing. Ya, kalau bisa itu jika burungnya atau anjingnya sedang dalam keadaan berisik, baik menggonggong maupun dia berkicau, diusahakan tidak mengganggu kenyamanan tetangga di lingkungan sekitar kalian. Nah, terlebih lagi kotorannya tidak boleh mengotori lingkungan sekitar ya. Misalnya kalian membuang kotoran hewan kalian di jalan maupun di selokan, nah itu tidak boleh. Yang keempat yaitu menimbulkan suara keras-keras yang dapat mengganggu tetangga. Menimbulkan suara keras-keras ini biasanya tetangga ini menyetel lagu dengan suara yang sangat keras sehingga dapat mengganggu ketenangan tetangga. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sebaiknya jika kalian mendengarkan suara lagu dari tetangga tersebut, kalian tegurlah dengan baik ya. Jangan sampai nanti tetangga kalian marah dan merasa tersinggung. Nah, menjaga hubungan baik dengan tetangga itu sangatlah penting karena dapat mempererat kebersamaan dan menciptakan kerukunan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kalau tadi kewajiban dan hak sebagai tetangga yang baik, nah sekarang sebagai warga negara yang baik. Nah, sekarang kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, ikut serta dalam pembangunan dengan cara belajar bersungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. Yang kedua, menaati aturan yang berlaku di lingkungan sekitar maupun di Indonesia. Yang ketiga, ikut menjaga fasilitas umum yang disediakan. Kemudian yang keempat, menjaga kelestarian alam dan lingkungan di Indonesia. Jadi kalian tidak boleh merusak kelestarian alam yang ada di Indonesia, baik itu menebang pohon sembarangan maupun perburuan hewan liar. Jadi kalian harus menjaga kelestariannya agar hewan maupun tanaman yang ada di Indonesia itu bisa tetap lestari. Kemudian yang kelima, tentunya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu memperoleh pendidikan yang baik. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Yang keempat, mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Dan yang kelima, mendapatkan pelayanan sebagai warga negara. Jadi ketika kalian membuat KTP, akta kelahiran, dan lain-lain, kalian mendapatkan pelayanan yang terbaik sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya, sebaiknya jika kalian ingin mendapatkan hak, maka kalian harus mendahulukan kewajiban terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kalian boleh menuntut hak kalian. Paham ya sampai di sini? Baik, selanjutnya
hak untuk menggunakan fasilitas umum. Di antaranya, yang pertama, dapat menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, halte, jembatan penyeberangan, serta angkutan umum. Nah, trotoar itu digunakan untuk pejalan kaki. Nah, seringkali kita melihat ada pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar. Nah, itu tidak boleh ditiru ya. Itu bukan contoh sebagai warga negara yang baik. Karena trotoar dikhususkan untuk pejalan kaki, bukan pengendara motor. Nah, kemudian halte bis. Jadi, kalian ketika menunggu bis, baiknya tunggulah di halte bis, tidak di pinggir jalan yang lain. Kemudian, jika kalian ingin menyeberang, kalian gunakanlah jembatan penyeberangan. Dan fasilitas umum yang lain yaitu menggunakan angkutan umum, baik itu bis, kereta api, pesawat terbang, kapal laut. Nah, itu kalian harus bisa menjaga fasilitas umum, tidak boleh merusaknya, mengotorinya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, menggunakan fasilitas umum dengan aman dan nyaman. Yang ketiga, mendapatkan fasilitas umum yang terjaga kebersihannya. Apalagi di zaman masih pandemi corona seperti ini, jadi ketika kalian bepergian menggunakan fasilitas umum, kalian harus ingat tentang protokol kesehatan. Jaga jarak, serta membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Tidak berdesak-desakan atau tidak berkumpul dengan pemakai pengguna angkutan umum yang lain. Selanjutnya, kita harus bisa menghargai dan saling menghormati orang lain agar dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan haknya sebagai warga negara, tetapi mereka juga harus tetap melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Salah satu contoh sikap saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat adalah tidak mengganggu pemeluk agama lain dalam beribadah. Nah, hal itu dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama, serta kalian mendapatkan rasa aman dan tentram tinggal di lingkungan yang beragam pemeluk agamanya. Nah, ingat ya, jadi kalian tidak boleh mengganggu pemeluk agama lain ketika sedang beribadah. Nah, jika kalian merasa kalian harus bisa memiliki rasa tenggang rasa serta kalian tidak mengganggu pemeluk agama lain ketika sedang beribadah. Paham ya nak ya sampai di sini ya? Nah, kemudian untuk tugas hari ini, subtema 3 yaitu menuliskan pengalaman kalian dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan teman di lingkungan rumah. Ya, teman di lingkungan rumahmu, kemudian kalian tuliskan kalian pernah melaksanakan hak atau kewajiban apa dengan teman di lingkungan rumah. Kemudian untuk subtema 4-nya, kalian mengerjakan latihan soal halaman 166 sampai 167. Tugasnya dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Nah, anak-anak, untuk materi PKN hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan banyak kekurangan kata-kata Ibu. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.